Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adinullah Akyani, NIM 58 dari kelas BK 4A3. Izinkan saya mempresentasikan hasil penyusunan makalah yang telah saya buat dengan judul inteligensi atau bisa disebut kecerdasan. Oke, di dalam judul tersebut ada beberapa penjelasan, yaitu mengenai pengertian inteligensi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Lalu yang ketiga, macam-macam tes inteligensi. Yang keempat, ciri-ciri perilaku inteligensi. Yang kelima, tujuan tes inteligensi. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian inteligensi berasal dari bahasa Inggris, intelligence, ya, yang judul berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentius dan intelligentsia. Teori tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Winant John Paul pada tahun 1951 yang mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia, tunggang pengetahuan sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaan kekuatan disebut zoises. Menurut N. Daliono tahun 2004 nomor 124, inteligensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis seperti abstrak, berpikir mekanis, matematis, memahami, mengingat, berbahasa, dan sebagainya. Inteligensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Itu tadi pengertian inteligensi menurut para ahli. Lalu yang kedua, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Itu yang pertama ada pembawaan, yang kedua kematangan, lalu yang ketiga pembentukan, yang keempat minat dan pembawa yang khas. 5. Kebebasan. Oke, masuk ke yang pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir batas kesanggupan kita, yakni dapat tindak seseorang memecahkan suatu soal. Pertama-tama ditentukan oleh pembawa kita. Yang kedua, kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan tiap organ, fisik dan psikis. Dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsi masing-masing. Lalu yang ketiga, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Lalu yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan pembuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembawaan itu. Dorongan-dorongan yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode
yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang selanjutnya, macam-macam tes inteligensi. Yang pertama itu intelligence quotients atau IQ. Pengertian tes kecerdasan memungkinkan kita untuk menghitung IQ atau intelligence quotients seseorang. IQ adalah harga numerik yang memungkinkan kita membuat perbandingan pada tingkat kecerdasan orang-orang pada anak-anak. IQ dapat dihitung dengan perbandingan antara usia nyata seorang anak dengan usia mentalnya. Lalu yang selanjutnya itu ada emotional quality EQ. Ya, merupakan serangkaian kemampuan mengontrol dan menggunakan emosi serta mengendalikan diri, semangat, motivasi, empati, kecepakatan sosial, kerjasama, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya itu ada spiritual quality SQ. Spiritual qualities adalah kecerdasan yang beberapa sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan EQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Dari pernyataan tersebut jelas EQ saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, karena diperlukan keseimbangan pula dari kecerdasan emosi dan intelektualnya. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri perilaku inteligensi. Itu ada beberapa ciri-ciri perilaku inteligensi menurut George D. Stones. Itu yang pertama, mempunyai tingkat kesukaran. Yang kedua, kompleks. Yang ketiga, abstrak. Yang keempat, ekonomis. Dan ada ciri-ciri lain mengenai ciri perilaku inteligensi menurut George D. Stones. Yang selanjutnya, ciri-ciri perilaku inteligensi menurut Whittington. Yang pertama, itu cepat. Semakin cepat suatu pekerjaan diselesaikan, semakin cerdas orang yang menyelesaikan. Lalu, yang kedua, cekatan. Umumnya dihubungkan dengan pekerjaan tangan. Dengan mudah, ringkas menjelaskan sesuatu. Yang selanjutnya, tujuan tes inteligensi. Ada beberapa tujuan tes inteligensi, diantaranya sebagai berikut. Itu yang pertama, tes inteligensi dapat digunakan menempatkan siswa pada jurusan tertentu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki EQ di atas normal. Yang ketiga, tes inteligensi digunakan untuk mendiagnosa kesukaan pelajar. Yang keempat, mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.